Oke, kembali lagi dengan saya Andre Volvanko dan di sebelah saya sudah ada salah satu teman baik saya, teman main sulap. Namanya siapa, Bro? Denny Darko. Kok Deni? Bukan, Anda bukan Deni Caknan. Ya, ini namanya Randy. Firgiawan. Randy Firgiawan. Bukan Randy Vendosa. Siapa ya? Semua suci, aku penuh dosa. Kita mau ngapain ya? Kita mau ngobrol aja sih, ngobrol santai. Oke lah, jadi teman-teman, saya pengen ngobrol sama Mas Randy ini. Soalnya saya tuh apa ya? Dulu itu kita main sulap bareng ya. Dulu pertama kali belajar sulap tahun berapa sih? Belajar sulap waktu SMK lupa sih, SMK tahun 2012-an mungkin, iya 2012. 2012. Berarti itu 2012 pertama kali start main sulap. Belajar sulap. Sebenarnya ya kalau belajar sulap ya tahun 2012. Cuman udah tahu sulap itu dari kecil. Soalnya tuh gini loh. Almarhum mbah kakek itu badut sulap gitu. Kalau tahu sulap udah dari kecil. Karena almarhum kakekku itu badut sulap. Jadi kalau ada job ulang tahun aku suruh ikut. Coba aja diajak ikut aja, hidup gitu. Aku lihat untuk dari kantong kosong ambil banyak permen, terus kain-kain gitu kan. Oke. Terus sama ini dompet nyala ada apinya gitu. Dari situ aku udah tahu kalau itu sulap. Dari situ aku tahu sulap. Tapi kenapa baru belajar tahun 2012? Karena ya memang tahu sulap tuh cuma untuk ulang tahun aja gitu. Oke. Nah, kalau di tahun 2012 itu baru ada ini The Master. The Master, yes. Kalau nggak salah tahun itu aku baru tahu The Master kan. Nah, Kalau 2012 itu setahu saya The Master season 5 kalau nggak salah ya. Oh ya? Udah terakhir. Oh enggak, berarti bukan 2012. 2009. 2009, oh ya 2009 waktu zamannya Josali sama Limbat itu. Iya. Nah, dari situ aku baru ternyata keren juga ya, bisa dimainin di di panggung besar gitu loh. Karena ya aku tahu Deddy Corbuzier, cuman aku nggak ngerti kalau itu sulap, karena Deddy Corbuzier ngomongnya bukan sulap tapi mentalisme. Oke. Gitu kan. Ya aku pikir ya sulap tuh yang di badut-badut itu, baru Deddy Corbuzier tuh mentalisme gitu. Oh gitu. Ya, baru ada The Master itu ngebuka bahwa sulap itu Macem-macem. ada yang ngeluarin kartu payung, terus ada yang ekstrim gitu kan. Baru tahu itu benda-benda juga gitu kan. dan baru itu aku boleh nih ini. Tapi saat itu aku nggak tahu mau belajar di mana. Ternyata di sekolahanku ada ekstrakurikuler sulap. Oh itu ya. Iya. Oh keren. Anjir, ada ekskul sulap, ya udah gue ikut. Yang ngajar itu kepala sekolah. Wah, kepala sekolahnya bisa main sulap. Tapi dia ngajarinnya itu yang ini bukan dari basic tapi dari alat-alat peraganya gitu. Jadi kalaupun belajar nggak bisa gitu, karena aku nggak punya alatnya itu, dan alatnya tuh mahal-mahal. Iya sih. Soalnya dulu itu salah satu problem pesulap itu, apalagi yang baru belajar itu dananya ya. Karena kita nggak bisa beli alat sulap atau beli kartu gitu, nggak bisa gitu kan. Karena mahal. Bagi kita tuh waktu itu bicycle aja kartu polosan. Kartu biasa bicycle itu udah mahal banget gitu. Mahal banget ya. Dan mau kalau dibuka aja udah sayang banget. Kalau sekarang mah kita buka-buka aja. Berarti dulu itu kan katanya kakeknya dulu bisa main sulap badut gitu kan. Berarti dari silsilah keluarga udah ada yang main sulap lebih dahulu gitu kan. Iya. Oh gitu. Oh ya, soalnya kalau setahu saya sih dikit banget gitu loh orang-orang yang main sulap, ternyata atas-atasnya orang tuanya atau kakek neneknya tuh nggak ada yang bisa main sulap, baru dia yang bisa main sulap. Cuman kalau Randy ini keluarganya ada yang udah bisa main sulap duluan. Tapi ini meskipun
kakekku main sulap ya. Waktu orang tuaku tahu aku juga belajar sulap, ya nggak diizinin. Buat apa, ngapain gitu loh. Karena orang tua tuh mikirnya nggak penting gitu kan. Iya, kan? Apalagi kita beli kartu, beli alat-alatnya gitu, ini buat apaan gitu kan. Beli alat-alat kayak anggap aja Remi, orang tahunya Remi cuma 3.000 5.000-an di toko kan. Baru kita beli yang harganya 50.000 60 1.000, orang tua juga ngapain, mikir mahal gitu. Iya, Padahal buat kita tuh harga 50.000 100.000 tuh masih terjangkau sebenarnya. Cuman karena orang awam gitu kan yang nggak tahu kartu gitu, 50.000, jangankan 50.000, 20.000, 25.000 itu udah mahal banget ya, udah mahal banget, apalagi yang ratusan ribu. Anjir, kartu 100.000 ngapain? Nah dari situ aku ini diajak sama temen, kalau lu mau serius nih sulap, ikut aku yuk. Mana? Taman Bungkul. Karena di Taman Bungkul itu salah satu bisa dibilang markasnya pesulap lah, Taman Bungkul waktu itu. Tiap malam minggu pasti ada pesulap yang street magic. Jadi pusatnya. Jadi setiap jam 11 jam 10 ke atas baru mereka mencar main sama pengunjung di Taman Bungkul, main street magic. Dulu masih belum pandemi, jadi masih ramai gitu kan. Oke, jadi itu salah satu beberapa sejarahnya Mas Randy ini. Dulu main sulap itu awalnya kayak gimana gitu. Dulu pernah ini nggak sih manggung, atau mungkin pernah dikontrak sama suatu perusahaan atau apa gitu, atau mungkin di kafe atau apa gitu buat ngisi acara gitu. Pernah nggak sih dulu tuh? Kalau ngisi acara gini, gua kan di sulap kan cuma hobi, bukan seorang performer. Kan? Jadi aku nggak mikirin kayak statusnya teman-teman waktu itu di BP itu tanggal sekian ada job gitu kan. Kalau gua nggak, bodo amat, gua bukan performer gitu. Tapi kalau ditanya pernah gak sih perform di depan banyak orang, itu pernah. Waktu itu kita reguler tiap hari Rabu di sebuah kafe di Surabaya. Sekarang udah tutup sih. Itu bukan kita dibayar, tapi kita istilahnya open mic lah. Latihan di situ. Jadi kita latihan. Gua punya trik baru nih, ya udah coba aja main di panggungnya. Ya udah kita coba di situ. Pokoknya setiap Rabu kita perform di situ. Itu performnya bukan diundang ya, berarti enggak diundang, langsung datang sendiri gitu istilahnya. Kayak di samping itu di sisi lain kita juga promosi gitu ya. Promosi sekalian ini latihan. Nah dari situ mulai banyak job-job yang masuk. Cuman karena aku bukan performer ya, aku dilempar ke teman-teman yang memang performer di situ aja gitu. Dan sebelumnya lu sendiri itu sebenarnya aliran sulap lu apa? Soalnya kan sulap itu kan banyak, dari Cardition, Mentalis, atau Bizarre, Escape gitu. Kalau lu sendiri apa? Yang jadi main genre lu? Genre utama? Kalau bilang sulap tuh punya aliran gini ya. Itu persepsi mereka sih. Kalau ada yang mentalis, ada yang fakir, ada yang ini, itu kan tercipta karena ada the master tadi. Karena the master juga mengotak-otakkan kalau si dia itu pusat magic, itu fakir, itu mentalism, itu ilusi, itu escape, ya kan. Kalau bagi aku sendiri ya sulap ya semua yang berhubungan sulap ya gua coba untuk pelajari gitu. Tapi ya kalau ditanya lu sering belajar sulap yang tipe kayak gimana sih? Gue lebih suka main ini kartu di depan penonton. Berarti lebih ke close up. Ada yang bilang close up, ada yang bilang Cardition. Kan ada yang bilang close up artis. Karena kebanyakan main kartu kali ya. Ya mayoritas main kartu. Ada yang bilang self worker. Itu kan. Tapi memang aku lebih ke self worker sih. Self worker. Siap. Jadi ya kayak gitu guys. Sekedar informasi aja, sulap itu kayak itu tadi, mungkin dibuat masing-masing tipe itu buat ngebedain aja sih. Ya ngebedain, cuma ya nggak ngerusak esensi dari sulapnya sendiri. Betul. Karena semua sama-sama sulap, gak ada yang
aliran gua yang paling keren nih, aliran gua yang paling bagus nih, aliran gua yang paling paling dibutuhin sama event-event nih. Enggak, sama aja. Dan kadang juga tuh ada yang merasa aliran yang dia pelajarin, aliran yang dia kuasai itu katanya yang paling sulit gitu. Ya, itu salah banget sih. Soalnya masing-masing aliran itu pasti ada kesulitan masing-masing kayak gitu. Karena ya gimana ya, kayak kalau kita bilang mentalism juga memang dia nggak punya skill tangan yang kayak si anggap aja sleight of hand dah, kecepatan tangan. Mungkin ada beberapa mentalis yang bisa sleight of hand secara bagus kayak Darren Brown itu bagus. Cuma di sisi lain kayak sleight of hand itu nggak bisa storytelling sebagus anak-anak mentalism gitu. Pasti ada plus minusnya di setiap aliran gitu. Pasti gitu. Ada. Oke, nah selanjutnya nih. Oh iya, ngapain? Dan selanjutnya nih. Nah kan kita kan udah lama kenal nih dari 2013 kali ya kalau nggak salah, waktu kita pertama kali di Taman Bungkul tuh. Iya, tetap 2012 itu juga ya. 2010. Oke, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, beberapa waktu lalu kamu kan jadi ini kan apa namanya? Asisten. Bukan. Asistennya Om Dem, Pak Dem. Bukan asisten juga sih. Apa tuh? Asisten tuh kalau dia manajer, kalau asisten enggak sih. Karena aku lebih seringnya ke Mami Sarah Wijayanto, bukan ke Demian. Justru lebih ke Saranya ya? Lebih ke Sarah. Soalnya kan lu ya pesulap kan. Ya. Gua kira tuh lebih condongnya ke Pak Dem gitu. Justru ke Mami Sarah ya? Kenapa ke Mami Sarah? Karena memang job deskku juga nggak terlalu banyak kayak si siapa namanya Andre, Aci sama Deden kan. Yeah. Karena kayak Deden itu untuk cari klien, untuk mencari nafkah untuk kita lah. Okay. Nah, baru si Pak Dem yang eksekusi biar si nafkah ini bisa turun ke kita gitu loh. Okay. Nah, sedangkan si Andre sama si Aji itu untuk mengolah gimana permintaan klien itu bisa diwujudkan, karena di New Magic ini ya, New Magic itu tidak pernah menawarkan aku bisa main ini. Nah, bedanya New Magic sama anak-anak di sini ya, bukan aku nggak menyalahkan pihak manapun. Kalau yang aku tahu ya, kalau anak-anak sini tuh aku bisa main ini pak gitu. Kalau New Magic enggak, bapak maunya apa? Ya. Nah, gitu. Aku mau ini Pak Demian menghilangkan truk terus munculkan truknya di tempat lain gitu. Oke, kita kerjakan gitu. Jadi kita bukan memberikan menu, tapi kita dikasih orderan, dikasih pesanan. Aku mau ini, ya udah kita coba gitu. Jadi benar-benar kerjanya nggak ada yang individual gitu ya. Jadi benar-benar bekerja tim gitu kan. Ya. Nah, baru di situ aku mulai kerja kalau ada event. Jadi aku menyiapkan kalau Andre menyiapkan beberapa alat yang gede-gede, aku yang kecil-kecil. Gitu. Jadi aku bawa koper, bawa kartu-kartunya dia, pokoknya alat-alat yang kecil aku yang nyediain, aku yang nyiapin. Kalau Andre yang gede-gede, bukan Andre lu ya? Oh iya, bukan Andre Chandra kan? Andre Chandra. Iya. Nah itu yang waktu itu sama Pak Dem kalau yang itu. Nah kalau yang tadi kan lu bilang lebih condong ke Mami Sarah. Nah itu job desk lu waktu ikut Mami Sarah itu ngapain aja tuh? Kalau ke Mami itu aku lebih kayak personal assistant Kak. Aku gak pernah menyebut aku personal assistant sih, tapi si Mami Sarah bilang Randy itu personal asistennya Mami. Jadi Randy harus tahu Mami sukanya apa, mau Mami kegiatannya apa, jadwalnya Mami apa. Pokoknya semua berhubungan dengan Mami aku harus tahu. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi nggak tahu kenapa kita tuh banyak persamaan sama Mami. Persamaan. Jadi kalau di dunia mistis kita sama-sama energi kita tuh sama. Kayak aku misal aku pernah kayak gini
Mam aku semalam kayak gini. Iya mami juga gitu semalam gitu. Oh gitu ya. Bisa. Dan apa namanya yang dirasakan tuh bisa sama ya? Bisa sama. Aku nggak tahu ya soal spiritual kayak gitu, gua nggak tahu. Cuma Pak Iwan bilang tuh ada istilah apa lima panjer lah. Kurang tahu juga sih. Pokoknya ada empat arah satu apa gitu. Nah kalau kita misal kita sama-sama, lu punya spiritual, aku juga spiritual. Cuma kalau energi kita nggak sama kita bentrok. Oh gitu. Energi kita bentrok. Tapi aku sama Mami, sama Pak Iwan, sama yang lain itu nggak pernah bentrok. Dan aku pernah bentrok sama satu orang. Jadi waktu ketemu sama orang ini langsung mual. Gitu. Satu orang nih maksudnya orang beneran manusia atau orang tanda kutip? Manusia terkenal dia. Manusia. Oh gitu. Oke. Terkenal. Kita nggak perlu sebut namanya ya. Perlu. Cuma suka gini-gini aja. Oh iya. Suka gini-gini. Oke. Langsung anjir gua ke dia kok mual gitu. Ya udah gua menghindar aja. Oh gitu. Karena energinya berbeda atau bisa jadi energinya beda, bertolak-tolakan gitu. Bisa jadi karena beliau dibilang sakti, mungkin banyak yang nyobain dia. Nyobain gimana maksudnya tuh? Ada yang ngetes kemampuan dia gitu. Jadi mungkin karena itu juga bikin orang-orang yang peka mual. Kemungkinan sih. Gua nggak bilang itu benar banget ya, tapi itu kemungkinan. Masih kemungkinan. Mungkin kurang lebih segitu aja ya podcast kali ini. Soalnya udah mendung juga. Mendung tanpa hutan. Segitu aja podcast kita kali ini sama Randy. Dan mungkin kita akan podcast part 2. Wadaw. Oke, nanti kita ada part 100, 101, 102 kayak gitu. Nanti banyak kita podcastnya. Ya udahlah, kita tutup aja podcast kali ini. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Andre, Randy, ucapkan terima kasih dan see you in the next video. Bye. Wah, keren sekali. Aduh, geli. Aduh. Kita kan ngebahas tentang Mami Sarah gitu kan. Mungkin lu pernah ngalamin hal mistis apa sih yang menurut lu paling ekstrim lah? Aku masuk ke kelas, ada satu cewek ya, di pohon gede itu juga ada berita bahwa pernah ada yang bunuh diri di pohon itu.